kondisi saat ini dan sebelumnya ada perbedaan. Di mana sebenarnya untuk memacu atau mencari animo yang lebih besar dan memberikan kesempatan kepada masyarakat. Ya, di mana perubahan usia maksimal menjadi 24 tahun merupakan tindak lanjut dari penambahan usia pensiun Bintara Tamtama yang semula 53 tahun menjadi 55 tahun. Di mana hal ini pada revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Kemudian perubahan usia maksimal yang semula 22 tahun menjadi 24 tahun. Untuk pengurangan batas tinggi untuk khususnya calon Tamtama dari semula 163 cm menjadi 158 cm. Hal ini merupakan upaya dari Mabes TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesempatan yang luas bagi pemuda terbaik Indonesia yang memiliki potensi untuk bergabung menjadi prajurit TNI. Halo sahabat Forward Podcast 151 Binaya dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Tentunya yang diharapkan selalu dalam keadaan sehat dan baik selalu. Dan kembali lagi bersama saya Serdakwa Travela Aprilia Masasail, tentunya di rumah podcast 151 Binaya. Saya ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat semua, tentunya followers podcast 151 Binaya. Baik sahabat-sahabat semuanya, kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita. Siapakah beliau? Langsung saja kita sapa Bapak Danrem 151 Binaya. Selamat malam Bapak. Malam Mbak Ella. Siap. Dan semua rekan-rekan yang ada di wilayah Maluku pada khususnya. Terima kasih. Baik sahabat-sahabat sekalian, untuk kita ketahui malam ini kita akan berbicara dengan Bapak Danrem 151 Binaya tentang penerimaan prajurit TNI AD, Jalur Bintara dan Tamtama. Namun sebelum itu, untuk sahabat-sahabat juga lebih mengenal siapa Danrem kita persilahkan untuk Bapak Danrem 151 Binaya untuk memperkenalkan diri. Baik, untuk mengangkatkan diri pada rekan-rekan semuanya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Raffles Manurung, pangkat saya Brigadir Jenderal TNI, di mana saya telah menjabat Danrem 151 Binaya sejak tanggal 27 Agustus 2025. Kemudian saya telah berkeluarga, istri saya nama Putri Wulandari. Kemudian saya juga telah mempunyai anak 4 orang, semuanya laki-laki. Yang pertama Dante, kemudian yang kedua Daniel, yang ketiga Davin, yang keempat dan Marito. Saat ini kami hanya berdua saja dengan istri di Ambon. Kemudian anak-anak kami semuanya bersekolah kuliah di Bandung dan 1 orang sedang mengikuti pendidikan Akademi Militer di Magelang. Demikian perkenalan kami. Terima kasih. Baik sahabat sekalian, mungkin itu perkenalan singkat dari Bapak Danrem 151 Binaya. Tidak membuang waktu lagi, izin Bapak langsung saja kita masuk ke pertanyaan kita di malam hari ini. Silakan. Siap. Baik Bapak, izin Bapak mungkin apakah benar saat ini TNI AD sedang membuka penerimaan untuk jalur Bintara PK dan Tamtama PK, Bapak izin? Baik, terima kasih. Di mana kita ketahui bersama bahwa saat ini TNI Angkatan Darat secara khusus dan 15 bateri murah telah dibuka penerimaan TNI AD, baik itu calon Tamtama dan calon Bintara. Perlu kita ketahui bahwa jadwal penerimaan calon Bintara PKTNI, di mana saat ini gelombang kedua tahun 2025, itu terdiri dari 3. Yang pertama, pendaftaran online. Itu dimulai tanggal 11 September sampai dengan 9 Oktober tahun 2025. Kemudian validasi ataupun bisa disebutkan dengan pendaftaran ulang, itu tanggal 19 September sampai dengan 11 Oktober tahun 2025. Kemudian pelaksanaan trik uji di tingkat Panda itu dimulai tanggal 24 September sampai dengan 18 Oktober tahun 2025. Begitu Mbak Ella. Namun demikian, untuk
tingkat Bintara itu pendaftaran dan validasi uji sama, hanya tanggalnya yang berbeda. Yaitu pendaftaran online di Bintara itu 11 September sampai dengan 23 Oktober tahun 2005. Kemudian pendaftaran ulang 15 September sampai dengan 25 Oktober 2025. Kemudian RIK uji tingkat Panda 1 Oktober sampai dengan 5 November 2025. Demikian Mbak Ella. Baik Bapak, berarti sekarang sementara dalam proses validasi Bapak. Ya baik, jadi itu sesuai dengan jadwal yang sampaikan tadi. Betul, semua tahap validasi pendaftaran ulang. Di mana pendaftaran ulang ini apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan, bisa nanti akan mendapatkan kartu ujian, dilanjutkan untuk pelaksanaan tes berikutnya. Siap. Baik Bapak, mungkin itu tadi tentang jadwal penerimaan Bintara dan Tamtama. Izin Bapak, bagaimana ketentuan penerimaan calon Bintara dan Tamtama yang mungkin berbeda dari sebelumnya Bapak izin? Baik, terima kasih Mbak Ella ya. Siap. Kita ketahui kondisi saat ini dan sebelumnya ada perbedaan, di mana sebenarnya untuk memacu ataupun mencari animo yang lebih besar, memberikan kesempatan kepada masyarakat, ya, di mana perubahan usia maksimal menjadi 24 tahun merupakan tindak lanjut dari penambahan usia pensiun Bintara Tamtama yang semula 53 tahun menjadi 55 tahun. Di mana hal ini pada revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Kemudian perubahan usia maksimal yang semula 22 tahun menjadi 24 tahun. Untuk pengurangan batas tinggi untuk khususnya calon Tamtama dari semula 163 cm menjadi 158 cm. Hal ini merupakan upaya dari Mabes TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesempatan yang luas bagi pemuda terbaik Indonesia yang memiliki potensi untuk bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, namun mungkin terhalang oleh batas usia dan tinggi badan tadi. Demikian Mbak Ella. Siap. Berarti peluang yang sangat baik untuk muda-mudi Indonesia. Izin Bapak, mungkin sahabat-sahabat, tentunya masyarakat juga pengen tahu apa saja yang diuji dalam penerimaan Bintara dan Tamtama tersebut Bapak izin. Baik, makasih Mbak Ella ya. Jadi ini kegiatan yang sudah berulang tiap tahun. Nah, namun demikian saya akan menjelaskan bahwa untuk tingkatan Tamtama ataupun Bintara itu ada tes namanya di tingkat daerah, panitia daerah. Itu nanti akan pelaksanaan tesnya bisa di tingkat Kodam, dan apabila nanti ada di tingkat, bisa di tingkat Korem, di tingkat daerahnya. Kemudian ada tingkat pusat yang dilaksanakan di tiap Kodam, di mana nanti seluruh panitia dari pusat akan turun ke daerah untuk melaksanakan tes terpusat. Untuk tingkat Tamtama, kita ketahui untuk tes daerah, tingkat panitia daerah yang pertama, kita ketahui bahwa sesuai tadi yang kita sampaikan tadi, tes online tadi, kemudian validasi, masuk kepada tes RIK uji, yaitu pertama administrasi. Kemudian setelah kita melaksanakan tes administrasi, dilanjutkan dengan tes kesehatan pertama, di mana untuk Tamtama itu ada perbedaan dengan tingkat Bintara. Kalau di Bintara itu ada tes EKG, sementara untuk Tamtama tidak. Kemudian melaksanakan LIPERS. 3 kegiatan untuk calon Tamtama ini akan selanjutnya akan dilaksanakan sidang rapat koordinasi di sekretariat di Jakarta. Apabila diputuskan memenuhi syarat, akan dilanjutkan untuk tes berikutnya tingkat pusat. Itu untuk Tamtama. Sekarang untuk tingkat Bintara, itu di daerah, itu dilaksanakan sama dengan Tamtama. Namun perbedaannya adalah pada saat kesehatan pertama itu EKG itu dilaksanakan, kemudian tambahan pelaksanaan jasmani, ya, di mana ada jasmani, keselamatan AB, dan juga ada ketangkasan jasmani, yaitu renang sepanjang 50 meter. Jadi itulah perbedaan-perbedaannya. Kemudian hasil daripada tingkat daerah ini kemudian diverifikasi, ya, selanjutnya akan dikirimkan ke pusat. Nanti dari pusat akan memberikan pengumuman siapa yang berhak untuk melanjutkan tingkat pusat selanjutnya. Iya, baik Bapak. Jadi gitu Mbak Ella. Siap, namun demikian Bapak. Untuk tingkat pusat tidak ada perbedaan. Yang kita lakukan dulu bahwa tes yang dilakukan tingkat pusat Tamtama pun Bintara, itu yang pertama adalah kesehatan pertama dan kedua, kemudian ada jasmani,
kemudian ada psikologi, lead pers, kemudian jelas nanti setelah selesai semua tidak lakukan prasidang dan juga pantoir. Setelah ditentukan, kemudian kita ketahui siapa sebenarnya yang berhak akan bisa mengikuti pendidikan selanjutnya. Demikian, Mbak Ella. Betul. Baik, Bapak, mungkin tadi itu tentang yang diuji untuk penerimaan Bintara dan Tamtama tersebut. Nah, Bapak, mungkin Bapak selaku Danrem 151 Binaya ini meyakinkan masyarakat di luar sana bahwa proses penerimaan Bintara dan Tamtama berjalan dengan transparan, Bapak. Baik, terima kasih. Jadi sudah banyak kita memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat, ya. Kemudian kami juga sudah mendapatkan arahan dan perintah khususnya dari Bapak Kasat bahwa menjadi prajurit itu khususnya TNI ini adalah gratis, tidak dipungut biaya, tanpa perlu koneksi, tidak perlu kita mencari koneksi orang dalam. Di mana kita ketahui bahwa pelaksanaan tes ini transparan dan apabila melakukan hal yang menyimpang akan diberikan sanksi bila terdapat penyuapan ataupun gratifikasi. Apabila terdapat oknum yang mengambil keuntungan personal dari kegiatan rekrutmen ini, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami juga sampaikan kepada seluruh masyarakat Provinsi Maluku bahwa apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh TNI ataupun masyarakat yang lainnya, segera melaksanakan pengaduan. Kami menyiapkan laporan pengaduan berupa WhatsApp nomor 0813 10500074. Jadi apabila nanti ada menemukan hal-hal yang menyimpang, segera diadukan ke nomor yang kami sampaikan. Demikian, Mbak Ella. Siap. Terima kasih atas informasi-informasi yang Bapak berikan. Tentunya sangat berguna dan penting untuk masyarakat-masyarakat yang ingin memasuki penerimaan Bintara dan Tamtama atau memasuki prajurit TNI AD tepatnya. Baik Bapak, untuk menutup pembicaraan kita di malam hari ini, mungkin Bapak ada harapan atau pesan untuk muda-mudi terutama di daerah Maluku yang berminat untuk bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Baik, terima kasih Mbak Ella ya. Jadi untuk diketahui semua masyarakat yang ada di Provinsi Maluku, kita ketahui bahwa kami juga sebagai perwira tinggi maupun seluruh panitia yang ada melaksanakan fakta integritas yang menyebutkan bahwa seluruh perwira tinggi baik komandan satuan dan seluruh panitia yang terlibat dalam pelaksanaan tes telah melaksanakan penandatangan fakta integritas. Itu di mana kita akan menjaga integritas dan kejujuran selama tahapan seleksi. Kemudian memastikan tahapan seleksi dilaksanakan secara bersih, jujur, dan mencegah KKN. Namun demikian, kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat ataupun calon daripada prajurit Bintara Tamtama bahwa segala sesuatunya itu harus melalui proses. Jadi kita tidak bisa langsung tes tanpa persiapan. Untuk itu kami menyarankan kepada orang tua agar mempersiapkan anak-anaknya lebih awal. Kita ketahui untuk informasi-informasi tentang tes-tes yang akan dilaksanakan ini sudah sangat jelas. Baik itu dari segi administrasi, kemudian juga ada masalah kesehatan, jasmani, psikologi, itu sudah jelas. Dan semua saat ini sudah tersedia tempat-tempat bimbingan belajar. Tinggal ada kemauan daripada kita sendiri. Apabila kita sudah mempersiapkan, tidak ada kemauan, mudah-mudahan tes yang akan dilaksanakan tidak ada permasalahan. Jadi demikian sampaikan sekali lagi, kami berharap kepada seluruh masyarakat jangan percaya kalau ada orang-orang yang mengajak untuk memberikan sesuatu untuk bisa lulus. Itu tidak ada. Ya, sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat apabila ada orang yang ingin mempengaruhi atau menjamin kelulusan itu tidak benar. Ya, karena itu merupakan suatu pelanggaran. Semua yang menentukan kelulusan itu adalah diri kita sendiri. Apabila kita telah memenuhi syarat, berarti kita yakin sesuai dengan hasil yang kita dapatkan bisa menjadi diterima sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian yang kami sampaikan. Semoga apa yang kita telah rencanakan dalam pelaksanaan tes penerimaan ini bisa berjalan aman dan lancar. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik,
sahabat dan followers podcast 151 Binaya, terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk muda-muda Maluku. Baik, kami akhiri episode kita kali ini dan sampai bertemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan viralkan video ini. Baik, kami ada slogan penutup dari kami. Izin Bapak, kalau kami bilang kai mese aman, kita sama-sama bilang pegang erat-erat negeri. Baik, kami Serdakwa Travela Aprilia Musasail dan narasumber kami Brigjen TNI Raples Manurung pamit undur diri. Salam kompak dari kami, kai mese aman, pegang erat-erat negeri.